Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahli Gizi Rosehan. Gimana kabar pemirsa semua? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini saya akan mau menjelaskan tentang beberapa hal zat gizi yang harus diperhatikan oleh ibu hamil ya. Jangan sampai zat gizi ini tidak diperhatikan ya. Bagi Anda yang mempunyai istri yang hamil, ya keluarga yang hamil, mungkin perlu memperhatikan apa yang akan saya sampaikan. Baik, sebelum saya mulai, saya ingatkan lagi jangan lupa like, share, dan subscribe ini saya. Di subscribe dulu channel saya Ahli Gizi Rosehan. Nanti Anda akan mendapatkan notifikasi kalau saya mengupload lagi info-info video menarik yang lainnya. Baik, pertama ya, ibu hamil harus mengkonsumsi zat gizi namanya asam folat ya. Asam folat ini harus ada dikonsumsi oleh ibu hamil, harus tercukupi, jangan sampai asam folat ini kekurangan. Kenapa? Karena kalau ibu hamil kekurangan asam folat akan berisiko nanti melahirkan anak cacat ya. Kita mengenal ada anak yang lahir cacat, itu salah satu penyebabnya adalah karena ibu kekurangan asam folat, karena dia berperan dalam pembentukan DNA ya, gen genetik yang ada di dalam bayi. Nah, kalau ada bayi lahir cacat itu salah satunya karena ibu hamil kekurangan asam folat. Nah, asam folat ini banyak terdapat pada jenis kacang-kacangan, tempe ya, pada beberapa produk ikan dan juga telur ya. Jadi ibu hamil harus mengkonsumsi itu. Kemudian yang kedua adalah ibu hamil harus mengkonsumsi zat besi ya. Zat besi itu adalah agar ibu hamil terhindar dari namanya anemia ya. Oleh karena itu ibu hamil harus banyak mengkonsumsi zat besi. Sumber zat besi ada dari hewani dan ada dari nabati ya. Dari hewani bisa dari telur ya, bisa dari daging ya, hati dan lain-lain. Kalau dari nabati itu bisa diambil dari kacang-kacangan ya. Kemudian juga beberapa produk dari beberapa jenis sayur yang lain ya. Nah, cuma zat besi dari nabati dia diproses dulu, nanti di dalam tubuh di metabolisme dengan vitamin C lalu diubah menjadi zat besi aktif. Tapi kalau ibu hamil mengkonsumsi dari sumber hewani, zat besinya sudah aktif. Nah, kenapa penting zat besi ini? Agar ibu melahirkan tidak mengalami keguguran, lahir anak meninggal ya, kemudian juga ibu lahir BBLR ya, dan lain-lain. Jadi anemia juga bisa menyebabkan anak lahir stunting ya, anaknya pendek. Nah, oleh karena itu mengkonsumsi zat besi itu penting. Oke, yang ketiga, ibu hamil harus mengkonsumsi sumber zinc atau seng ya, zinc atau seng. Ternyata zinc itu berperan penting dalam metabolisme tubuh, termasuk saat ibu hamil. Ibu hamil harus mengkonsumsi zinc. Akibat kalau ibu hamil kekurangan seng atau zinc akan melahirkan anak nanti bibir sumbing ya. Jadi salah satu penyebab anak lahir bibir sumbing adalah karena ibu hamilnya kurang zinc atau seng. Nah, kandungan zinc banyak terdapat pada kacang-kacangan, pada telur ya, ada juga pada ikan dan kerang-kerangan ya. Jadi ibu hamil harus banyak mengkonsumsi zinc ya. Kemudian berikutnya, ibu hamil harus mengkonsumsi sumber yodium ya. Yodium itu adalah mineral yang sangat penting bagi ibu hamil. Zat yodium sangat berperan dalam pembentukan berbagai organ tubuh ya, termasuk akibat kalau ibu hamil kekurangan yodium akan melahirkan anak kretin, kerdil, pendek ya, moon face, muka seperti bulan, jadi mukanya sama, seluruhnya itu mukanya sama itu. Nah, kekurangan yodium juga bisa menyebabkan IQ anak menjadi menurun, jadi anak lahir tidak pintar. Oleh karena itu ibu hamil harus banyak mengkonsumsi yodium. Sumber yodium banyak pada ikan ya, pada sayur-sayuran, tapi yang paling kita kenal adalah pada garam yang diberi yodium ya. Berilah garam yang sudah diberi fortifikasi yodium. Caranya adalah beli garam yang benar-benar sudah diperiksa ya. Biasanya kalau kita tes dengan iodotes, yodium itu kita teteskan, nanti warnanya jadi ungu. Makin ungu warnanya berarti yodiumnya makin banyak ya. Biasanya garam-garam yang halus ya, yang kita kenal dijual di produk-produk itu bisa dipakai untuk dikonsumsi ibu hamil. Jadi biar anaknya pintar, ibu banyak mengkonsumsi yodium. Kekurangan yodium juga bisa menyebabkan gondok ya, membesarkan kelenjar tiroid. Nah, apalagi yang harus diperhatikan ibu hamil?
Ibu hamil juga harus banyak mengkonsumsi vitamin ya, dan beberapa dari sumber sayuran. Nah, ada yang tidak boleh tinggi kandungannya, yaitu vitamin A. Vitamin A jangan berlebih. Jadi kalau mengkonsumsi dari bahan makanan aman. Tapi kalau ibu mengkonsumsi vitamin A dengan suplemen dosis tinggi, ibu bisa berisiko ya melahirkan anak hidrosefalus ya, kepalanya jadi besar. Itu salah satu karena konsumsi vitamin A berlebih. Oleh karena itu, ibu mengkonsumsi aja dari sumber makanan tercukupi sudah vitamin A-nya ya. Oke, kemudian ibu juga harus banyak mengkonsumsi kalori ya, nasi ya, porsi makannya lebih banyak dari biasa, minimal 1 kali lebih banyak karena ibu mempunyai 2 orang di dalam perut ya. Nah, kemudian juga sumber protein ya, protein banyak pada ikan, pada kacang-kacangan dan lain-lain ya. Kemudian ibu juga harus meningkatkan konsumsi sayur dan buah yang kandungannya tadi banyak yang kita sebutkan. Oke, jaga kesehatan ya Bu ya, perhatikan makanannya. Ibu harus banyak makan ya, karena ibu merupakan tempat nanti anaknya makan. Lewat plasenta dari makanan yang ibu makan akan disalurkan makanan itu ya. Oke, bagi yang sudah hamil, selamat menjalankan makanan yang sudah saya anjurkan ya. Tidak ada pantangan bagi ibu hamil, cuma satu yang dihindari yaitu kacang tanah ya. Karena dari beberapa penelitian, kacang tanah itu bisa menyebabkan anak nanti alergi. Oke, temukan tips saya lagi di halaman Ahli Gizi Sehat di YouTube Ahli Gizi Sehat. Jangan lupa di subscribe ya pemirsa, like dan bagikan kalau memang video ini bermanfaat. Semoga kita selalu sehat. Semoga ibu hamil nanti melahirkan anak menjadi yang pintar, cerdas, menjadi generasi yang hebat ya, Indonesia menjadi lebih kuat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.